Baik, Ibu Ketua, Ibu Pimpinan. Jadi menanggapi apa yang menjadi concern dari Ibu Ketua, saya ingin bercerita tentang mengenai mungkin sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi mengenai pengelolaan pelabuhan. Nah, pelabuhan ini untuk dapat dikembangkan secara ekonomis, tentunya yang pertama kata-katanya itu adalah okupansi atau utilisasi. Nah, utilisasi ini memang ya, kita harus kaji dan harus memilah-milah di mana kita harus mengembangkan pelabuhan itu seperti concern dari Bapak Ibu anggota tadi. Nah, ini sedang kita kaji karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, mengapa salah satu yang berkontribusi terhadap tingginya kos logistik kita ataupun masa ke pelabuhan itu bukan tarif. Karena tarif itu sebetulnya memang sudah harus disesuaikan dan sudah ada aturannya menyikapi dari inflasi dan operating cost yang semakin tinggi. Tetapi adalah dari nature pelabuhan yang dibangun itu terkadang yang tidak membuat okupansinya itu bagus atau nilainya yang tinggi seperti Bapak sampaikan. Datangnya 100 keluar 30. Nah, sehingga itu yang harus menjadi dibebankan menjadi tanggung jawab cost kargo. Nah, yang idealnya itu kenapa Singapura bisa sebaik itu dia melaksanakan pelabuhannya. Nah, ini memang menangnya Singapura. Singapura pertama pelabuhannya itu hanya di Singapura, jadi terpusat di Singapura. Sekecil itu transshipment. Semua komoditi, semua apapun kargo masuk dari situ untuk nanti disebarkan gitu loh. Sedangkan kita archipelago, banyak banyak pulau dan itu harus diakses. Tetapi untuk menyikapi itu, kami memang seperti saya sampaikan sedang mengkaji beberapa pelabuhan seperti Pak Rahmat tadi sampaikan untuk kita kembangkan. Seperti Dumai itu Pak, itu salah satu terobosan kita bagaimana supaya go global Pak. Dumai, transshipment. Nggak bisa kita melakukan transshipment itu di semua tempat di mana-mana. Akhirnya itu membuat cost Pak. Karena kargo itu pun ada alur pelayaran dan ada suatu keterikatan secara bisnis to bisnis dengan pelabuhan tertentu yang harus berlayar. Tetapi Dumai termasuk yang menjadi kita untuk kembangkan. Lalu mengenai NIPA itu juga merupakan terobosan kita juga Pak. NIPA, tapi sifatnya bukan transshipment, tapi ship to ship. Iya, Pulau NIPA. Itu Kalau di Papua bagaimana? NIPA Papua. Karena kan kita kemarin mohon maaf Pak pimpinan saya ini. Karena kan pemerintah baru saja membahas dengan Amerika kan tentang perdagangan. Nah itu bagaimana dengan perannya pelabuhan? Apakah nggak bisa dikembangkan di Papua sehingga dari masuk ke Papua baru masuk ke barat? Itu bisa nggak? Saya nggak tahu. Mungkin bisa dipikirkan. bisa Pak, kita sedang mengembangkan Merauke Pak. Kita mempersiapkan untuk food estate Pak, food estate dan juga untuk bioenergi yang akan dikembangkan di sana. Tapi kalau kita berbicara global, itu pun ya global untuk kita bagaimana untuk masuk. Tetapi kalau kita yang mau lebih high level lagi, advance lagi, kita harus memang sebagai transshipment atau ship to ship. Ship to ship itu sama kayak transshipment, tapi dia tidak di pelabuhan. Dia di satu area konsesi di luar, tapi itu pengelolaan pelabuhan juga. Nah, mengenai efisiensi dan terobosan yang diharapkan tentunya memang itu menjadi suatu keharusan, Pak. Karena kita melihat banyak sekali peluang-peluang kita mengefisiensikan ini, termasuk dengan cara digitalisasi dan dengan cara streamlining organisasi, itu sudah menjadikan salah satu aksi strategis kita untuk mendapatkan efisiensi. Dan selanjutnya pengembangan lain seperti katakanlah di Bengkulu dan juga misalnya alur pelayaran seperti saya sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan suatu penugasan green light dari Kementerian Perhubungan untuk kita dapat lakukan dredging atau pengerukan, dan nanti tentunya kalau memang menjadi kendala masalah channeling cost, memang channeling cost itu memang lazim
di dunia pelayaran untuk dikenakan sebagai pemeliharaan. Kalau ditanya bisa nggak continuous, ya harus continuous. Justru itu kita memerlukan suatu beban biaya yang kita tambahkan masalah untuk channeling cost-nya itu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Pada intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh masukan, saran, kritik. Izin Pak, izin pimpinan. Kalau Batam gimana Pak? Batam itu kita terkendala, bukan terkendala Pak. Batam itu lebih ke badan otorita Pak yang melaksanakannya Pak. Mereka mempunyai otoritas penuh untuk melakukan pengelolaan ke pelabuhan. Tanjung Pinang dan sekitarnya kan bisa dipakai juga Pak. Bisa. Tanjung Belum Pinang. ada pengembangan situ. Itu kita kan nggak mungkin Nipah sendiri kan bukan Batam. Iya. Walaupun dekat kan Iya. gitu. Betul Pak. Jadi kita tidak bisa membuat banyak poin Pak untuk satu region yang dekat Pak. Untuk itu Dumai yang akan mengcover itu Pak. Untuk mengcover. Kalau kita membuat hal itu beberapa tempat transshipment, akhirnya rebutan di antara kita Pak. Gitu loh. Dumai untuk transshipment, tetapi Tanjung Pinang kita kembangkan untuk pelabuhan yang bukan transshipment, pelabuhan umum, sebagai untuk melakukan feedernya. Jadi nanti mother vesselnya masuk ke Dumai, feedernya ke Tanjung Pinang, dan ini memang masalah spook and hub itu apa hub besar spook itu memang kita harus kelola Pak. Di mana yang menjadi hub besarnya, mana kecil-kecilnya. Kalau semua jadi hub akan tidak efisien. Oh ya, saya sebelum saya akhiri, Ibu, terima kasih Bu. Tanjung Priok itu memang sangat masalah tata lalu lintasnya ya. Jadi memang kita sudah dengan program kita yang kali baru tuh Bu, yang ada jalan baru itu, dan kita mengintegrasikan Japek dengan ini. Harapannya nanti dari Priok itu bisa langsung menggunakan jalan yang baru itu, yang dari Kalibaru MPCT 2 itu langsung masuk ke ini tol itu Pak Bu. Dengan tol itu harganya sudah dimurahkan. Dan juga kita sedang berupaya untuk mencari kantong-kantong seperti Ibu bilang garasi tadi dengan pemerintah daerah DKI untuk bisa dapat menjadi kantong-kantong. Tapi perasaan gini, mereka lebih senang di pinggir jalan Bu daripada masuk gratis Bu. Nah, ini perlu peran dari stakeholder terkait, apakah itu Korlantas ataupun juga DLAJ Dinas Perhubungannya provinsi untuk menertibkan, karena kita tidak punya fungsi penindakan Bu. Mereka kadang ya lebih enak di sini, saya nggak bayar 20.000 30.000 sehari, dia taruh cuma tinggal kasih 10.000 dibandingkan dia harus masuk kantong yang ini menjadi kendala. Tapi kalau dengan semua pihak nanti kita melakukan koordinasi, semua pihak ini bisa tegas, dan kita juga menyiapkan solusinya dengan menyiapkan kantong, perlahan insya Allah kita bisa lakukan Bu. Demikian. Tambahan Pak, pembangunan Benoa gimana Pak? Sudah lanjut atau berhenti? Apa tuh? Benoa. Oh Benoa, iya Benoa. Kami malam ini langsung berangkat ke Pak, kebetulan ada kegiatan di sana untuk mengurusi Benoa. Benoa ini kita sudah ada, karena ini global Pak. Jadi kita harus berpartner dengan cruise line, dan itu sudah ada calon mitranya dari Dubai, dan untuk pengelolaan kalau cruise line yang besar, kalau kecil-kecil itu juga sedang kita kembangkan. Insya Allah ke depan ini akan progresif Pak, tidak stagnan lagi. Nah ini makanya kita akan ke sana untuk meninjau itu, bertemu dengan Gubernur Bali, karena Gubernur Bali juga akan menyiapkan meminta lahan kita untuk masalah untuk sampah to energy, waste to energy. Ada wilayah tertentu, dan ini juga menjawab pertanyaan Bapak bagaimana kita pengelolaan lingkungan di daerah Benoa. Masyarakat sana ada yang nolak nggak Pak? Pasti Pak, tapi dibantu oleh pemerintah provinsi. Kalau itu satu keniscayaan Pak. Tapi kita harus sosialisasi dan sebagainya. Yang perlu Bapak bantu di Benoa itu adalah salah satunya pengelolaan sampah Pak. Iya betul Pak, betul. Itu yang sekarang agak sulit di Bali itu. Ya. Jadi Pak, kami datang besok bertemu dengan Gubernur Bali untuk membahas masalah sampah Pak. Masalah sampah karena ada lahan kita yang akan dipakai untuk waste to energy Pak. Nah kita nggak mau mengganggu wilayah yang akan dipakai Pemprov itu, mengganggu wilayah pariwisata. Nah tetapi kita karena mempunyai beberapa lahan, kita akan berunding lahan mana yang akan dipakai dan nanti proses seperti apa, dan kita fokus kepada yang pariwisata untuk kita kembangkan secara pariwisata. Demikian Pak. Baik Pak, sampaikan salam hormat saya. Izin pimpinan. Pak Koster. Izin pimpinan, Pak Dirut, untuk yang Situbondo bagaimana untuk pengaktifan kembali logistik?
Situbondo kita lanjutan. Tadi Pak Derajat sampaikan kita lanjutkan untuk kita assessment. Ini case-nya sama kayak Padang Bayi, Pak. Bengkulu. Pulau Bayi. Iya, Bengkulu. Nah, harus dikeruk ya, harus dikeruk. Nah, berkenan nanti dorongan Pak untuk bisa ada impres Pak. Karena impres itu bukan karena kita nggak mau Pak. Kalau kita merapikan pelabuhan, saya sampaikan tadi, ekosistemnya nggak terbentuk Pak. Gak ada guna juga pelabuhan itu. Tapi kalau dengan impres, berarti kan BKPM harus masuk, harus mikirin, pertanian harus mikirin, kalau itu pertanian, perikanan harus mikirin, sama-sama sehingga pelabuhan itu berdaya guna gitu. Siap. Kami siap. Pemerintahan Kabupaten Situbondo rakyat siap. Apa yang harus dilakukan Ya. untuk bisa legalitas impresnya ini berjalan? Ya. Apa yang harus dilakukan kontribusinya pemerintahan kabupaten siap? Ya, Ya kan? Karena itu terus terang pusat perekonomian ujung timur itu sangat membantu sekali kalau itu berjalan. Ya. Saya kira itu, Baik. Pak. Situbondo. Karena di era dulu kolonial Situbondo itu yang pertama, Pak. Ya. Tidak ada selain pelabuhan itu waktu itu Selain pelabuhan ada, ya. Panarukan Situbondo, termasuk Anyer Panarukan itu juga di situ, Pak. Situbondo, ya. Ya kan? Termasuk sekarang PT KAI juga untuk kereta api Panarukan Kalisat Jember. Di sana pusat-pusatnya. Waktu itu kan karena politis dan lain-lain. Karena di situ saya yakin Belanda tidak bodoh, termasuk pabrik gula di Situbondo, pertanian terbesar, perikanan terbesar di Jawa Timur ya di situ, Pak. Baik. Semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak, itu assessment-nya kita masih laksanakan Pak. Nanti setelah itu nanti kita minta bantuan Bapak untuk dorong apa yang diperlukan untuk mempercepat ini. Makasih. Pimpinan, tambahan sedikit pimpinan, masalah wisata masyarakat pesisir ya Pak ya, Oke. karena lahannya sudah ada, Ya. mungkin nanti bisa disurvei Pak. Dapil saya Pak, Kita kali assess baru. Bu. Kita assess izin nanti kapan kita berkunjung Bu. Ya, kalau Ibu ini berkunjung kita lihat dan kita akan kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Utara. Terima kasih Ya. Pak.